Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nuari dari program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akad. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi akad, dasar hukum akad, klasifikasi akad, dan juga asas-asas dalam akad. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu definisi akad. Akad atau perjanjian dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara sah dan sah secara hukum. Akad dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dasar hukum akad, yang dimana dasar hukum akad ini dapat ditemukan dalam hukum perdata, baik di Indonesia maupun di negara lain. Di Indonesia, dasar hukum akad terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Dalam KUH Perdata, dasar hukum akad terdapat pada pasal 1320 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian menjadi sah jika dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian, suatu sebab yang halal dan suatu tujuan yang dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dasar hukum akad terdapat pada pasal 4 yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dilindungi atas karya yang dihasilkan dari kegiatan hasil cipta yang asli dan merupakan suatu pengungkapan dari pikiran yang memiliki nilai ekonomi, baik yang telah diumumkan maupun yang belum diumumkan. Akad juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang akad atau perjanjian dalam hal utang piutang antara dua pihak atau lebih. Ayat ini memerintahkan agar akad tersebut dicatat secara tertulis dan diselesaikan oleh dua orang saksi yang adil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi akad. Jadi klasifikasi akad yang pertama yaitu akad jual beli. Akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk memindahkan hak milik suatu barang atau jasa dengan sejumlah harga tertentu. Akad jual beli ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti akad jual beli tunai, akad jual beli kredit, dan akad jual beli dengan pemberian imbalan tambahan. Selanjutnya akad piutang atau kart. Akad hutang piutang adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Akad ini termasuk dalam kategori akad yang bersifat sosial dan dapat diberikan tanpa bunga atau imbalan tambahan. Selanjutnya atau yang ketiga ada akad sewa menyewa atau akad ijarah. Akad sewa menyewa adalah perjanjian di mana penyewa menggunakan barang atau jasa milik pihak lain dengan membayar sejumlah uang sewa atau imbalan lainnya. Akad ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti akad sewa menyewa untuk tempat tinggal, akad sewa menyewa untuk kendaraan, dan akad sewa menyewa untuk jasa. Yang keempat yaitu ada akad wakaf. Akad wakaf ini sendiri adalah perjanjian di mana seseorang menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada suatu pihak tertentu atau digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid atau sekolah. Harta wakaf tidak dapat dijual atau tidak dapat dipindah tangankan atau diserah terimakan. Yang kelima itu akad hibah. Akad hibah adalah perjanjian di mana seseorang memberikan hadiah atau pemberian kepada orang lain dengan ikhlas dan tanpa adanya imbalan sedikit pun atau balasan yang diharapkan. Akad hibah dapat diberikan untuk kepentingan umum atau kepada individu tertentu. Yang keenam atau yang terakhir ada akad nikah atau ijab qabul. Akad nikah adalah perjanjian di mana seseorang laki-laki dan perempuan menikah dengan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Akad nikah ini mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga. Klasifikasi akad ini merupakan hal yang penting untuk dipelajari dalam hukum Islam
karena setiap jenis akad memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda-beda. Dengan memahami klasifikasi akad diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan akad atau perjanjian sesuatu dengan ketentuan hukum Islam. Yang terakhir saya akan membahas tentang asas-asas akad. Asas-asas akad atau perjanjian dalam hukum Islam adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap akad agar sah dan mengikat secara hukum. Berikut adalah beberapa asas-asas akad dalam hukum Islam. Yang pertama ada kesepakatan. Asas ini menyatakan bahwa setiap akad harus dilakukan dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dengan penuh kebebasan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Yang kedua adalah ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan. Asas ini menyatakan bahwa akad harus melalui tahap penawaran dan penerimaan yang jelas dan tegas dari kedua belah pihak, sehingga tercipta kesepakatan yang saling mengikat. Terus yang ketiga yaitu al-adl atau keadilan. Asas ini menyatakan bahwa setiap akad harus dilakukan secara adil dan seimbang antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Yang ketiga ada al-khiyar atau pilihan. Asas ini menyatakan bahwa setiap pihak dalam akad memiliki hak untuk memilih atau menolak perjanjian tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan dalam batas-batas yang telah diatur. Selanjutnya ada al-masgul atau keterlibatan. Asas ini menyatakan bahwa setiap pihak dalam akad harus terlibat secara langsung dalam perjanjian tersebut sehingga dapat memastikan bahwa setiap kepentingan dan hak-haknya itu terlindungi. Dan yang terakhir ada al-mudawwamah atau keterkaitan. Asas ini menyatakan bahwa setiap akad harus memperhatikan keterkaitan dan ketergantungan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak tersebut yang seimbang. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.